Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Malam tadi sewaktu pulang dari arah Blok M ke Depok ke rumah, entah kenapa radio yang biasanya hanya memutar roja tiba-tiba loncat ke El Sinta, dan pas di El Sinta ada berita tentang lebih dari 300 orang pensiunan guru yang mayoritas berarti umurnya di atas 60 tahun tertipu oleh investasi bodong yang menjanjikan penghasilan 4% dari yang mereka investasikan. Ada yang minimal tertipu 100 juta, 500, malahan ada yang 1 miliar. Beberapa sampai mengalami stroke karena sakit, karena beban pikiran, dan hari ini masih tetap diperjuangkan oleh mereka yang tertipu ini. Dan semuanya adalah pensiunan guru untuk memperjuangkan kembali uang mereka kembali. Tapi intinya bukan di situ. Intinya bagaimana Indonesia menjadi darurat riba. Karena bagaimanapun dah pasti bahwa uang yang dihasilkan menjadi uang pasti riba. Dan yang lebih miris lagi, di umur mereka yang 50 tahun, yang 60 tahun, 75, 70 tahun, uang untuk investasi tersebut dilakukan dengan cara menggadaikan SK mereka kembali ke bank. Subhanallah, saya sampai tidak bisa berkata apa-apa waktu mendengar itu, tercekat. Karena si bapak itu yang diwawancara ini sebagai yang jadi kepala tim mediasi itu menggadaikan SK-nya ke bank yang gajinya hanya sekitar 4,5 juta sebulan, dan dia harus terima 300 ribu saja lagi sebulan. Berarti dipotong sekitar 4 juta 200, 4 juta 300 itu selama 20 tahun. Nauzubillahi min zalik. Mereka 20 tahun berhutang ke bank dengan umur yang telah 60, 65. Masya Allah, sesuatu umur yang seharusnya mereka lebih banyak beribadah pada Allah, menikmati masa pensiun mereka dengan tidak lagi terlilit utang riba. Cuman satu lagi, pemahaman tentang riba, pemahaman tentang betapa dasarnya dosa riba, itu memang pemahaman yang betul-betul mesti disosialisasikan secara masif. Saya tidak habis pikir dengan jalan pikiran mereka-mereka yang telah senior, mereka-mereka yang memang telah berumur dan telah banyak makan asam garam. Dan ini bukan kejadian pertama. Bagaimana dulu betapa banyak investasi bodong yang akhirnya uangnya tidak jelas kemana lari, dan juga tidak jelas penyelesaian secara hukum, meninggalkan korban-korban yang begitu banyak. 1 miliar diinvestasikan dengan investasi yang tidak jelas, dijanjikan 4%, 4,5%, sampai 5% sebulan, hampir lebih 50% setahun bunganya, mengalahkan yang namanya bunga deposito pada hari ini yang tidak sampai 1% sebulan dari instrumen riba yang jelas-jelas profesional ya, dalam tanda kutip. Memang sampai wawancara habis, yang keluar ya pada waktu itu hanya ngomel-ngomel aja. Tapi apa boleh buat, kita memang tidak ikut dalam hal itu. Yang terbayang adalah wajah tua mereka yang mesti menanggung hutang lagi 20 tahun ke depan, entah hidup entah tidak, lalu mati dalam kondisi masih berhutang riba.
lalu mati dalam kondisi uang tidak jelas karena juga diinvestasikan dalam komponen riba. Nauzubillahi min zalik. Riba memang sejahat-jahatnya dosa. Pelaku riba memang seburuk-buruknya kelakuan. Dan orang yang melaksanakan riba memang sekotor-kotornya pekerjaan. Kami adalah orang yang betapa merasakan jahatnya riba pada awal-awal fase pernikahan dulu. Tidak akan tentram hidup, tidak akan nyaman hidup dengan riba. Tidak akan berkah harta yang didapat dengan riba. Semoga Indonesia, masyarakat Indonesia, terutama yang tua-tua, yang telah senior, yang kita yang mengalami masa parubaya hari ini, dapat diberi pemahaman oleh Allah tentang riba, dapat diberi istiqomah untuk menghindari riba yang telah menjauhi riba. Dan bagi teman-teman yang masih terlilit riba, dengan niat yang tulus dan pengertian yang faham bahwa riba adalah dosa yang besar, dapat dihindari untuk segera keluar dari riba. Masyaallah, ada tabrakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.